Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di kawasan kampus PSA Gandoh, Pendidikan Sekolah Agama. Sebuah sekolah yang tertua di negari kita, negari Sulit Air, dan merupakan sekolah yang berdiri atas swadaya masyarakat Sulit Air. Ide pertama pendirian sekolah PSA ini dicetuskan oleh beliau Engku Labai Muhammad Yasin, yang itu Engku Labai Muhammad Yasin adalah alumni dari Madrasah Sungayang yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Taib Umar. Kita tahu bahwa Syekh Muhammad Taib Umar adalah salah satu dari 4 orang pembawa modernisasi Islam di Minangkabau. Yang pertama ada Syekh Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan INYDR. Yang kedua adalah Abdullah Ahmad, kemudian Syekh Muhammad Jamil Jambe, dan yang ketiga Syekh Muhammad Taib Umar. Nah, pada saat itu ada beberapa putra Sulit Air yang belajar langsung pada Syekh Muhammad Taib Umar. Yang pertama adalah Engku Quraisy, kemudian Engku Khatib Sulaiman, dan adalah Labai Muhammad Yasin. Nah, dari pengalaman beliau belajar di Sungayang, Labai Muhammad Yasin berkeinginan agar di negari kita ini, negari Sulit Air ini, juga punya sekolah diniyah yang saat itu kita tahu, kalau kita tarik ke belakang, modernisasi di Minangkabau atau di Sumatera Barat ini sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Ini tidak bisa kita lepaskan dari sejarah panjang keberadaan Belanda ya. Kita tahu Belanda mengeluarkan satu kebijakan yaitu tanam paksa, di mana di pedalaman Minangkabau itu dipaksa untuk melakukan penanaman kopi. Akan tetapi hasil dari apa yang diharapkan oleh Belanda tidak sesuai. Nah, jadi tanam paksa atau tanam kopi di pedalaman Minangkabau justru memancing, menimbulkan generasi-generasi Minangkabau yang pada akhirnya ada mobilisasi yang besar-besaran keluar. Mengapa? Karena hasil dari penanaman kopi tadi. Sehingga orang Minang dikenal dulu sebagai orang Melayu kopi daun. Kenapa? Karena Belanda berharap biji kopi itu yang berharga, tapi orang Minang anggap yang berharga itu adalah daunnya. Makanya ada yang kita kenal kawah daun itu dari situlah sejarah mulanya. Nah, kan tapi ketika orang-orang pedalaman Minangkabau menyadari bahwa biji kopi itu penting, maka terjadilah perlawanan terhadap sistem ternak paksa yang dilakukan oleh Belanda. Dan saat itulah mulai ada mobilisasi besar-besaran keluar dan proses modernisasi Minang itu menjadi semakin kuat. Nah, di awal abad ke-20 kita juga tahu saat itu terjadi booming surat kabar di Minangkabau ini atau Sumatera West Coast. Nah, motor penggeraknya itu salah satunya adalah Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Beliau adalah seorang tokoh terpendidik yang menerima pendidikan dari sekolah Belanda karena orang tuanya adalah seorang tuanku lareh di Sulit Air dulu. Nah, Mahyudin Datuk Sultan Maharaja ini bahkan oleh sarjana Belanda disebut sebagai the father of Malay journalism. Dia adalah bapak jurnalistik atau jurnalisme Melayu. Kenapa? Dia menerbitkan Utusan Melayu, kemudian bersama Rohana Kudus dan anaknya Ratna Juwita mendirikan Sunting Melayu, dan seterusnya. Nah, proses modernisasi melalui jalur tanam paksa tadi, kemudian adanya booming pers, diiringi juga dengan berdirinya sekolah-sekolah modern di Minangkabau. Dimulai dari misalnya sekolah Tawalib Padang Panjang, kemudian ada sekolah diniyah yang dipelopori oleh Zainuddin Labai, El Yunisi, dan juga sekolah diniyah Putri Padang Panjang oleh adiknya Zainuddin Labai El Yunisi. Nah, dari apa yang dilakukan oleh
sekolah-sekolah modern tadi oleh Zainuddin Labai kemudian menginspirasi sosok Labai Muhammad Yasin yang pernah belajar di Sungayang melalui Syekh Muhammad Taib Umar untuk membuat sekolah yang sama. Nah, ide itu dia ceritakan pada dua orang sahabatnya, ada Labai Muhammad Yahya dan Labai Muhammad Hamzah. Nah, dua sahabatnya ini sangat mendukung sekali ide dari Labai Muhammad Yasin. Kemudian diskusi diperluas lagi. Nah, mulai itu dilakukan di Surau Tobiang. Saat itu Surau Tobiang itu salah satu imamnya adalah, guru ngajinya adalah Imam Haji Zakaria. Nah, dari situlah kemudian PSA Gando ini atau yang saat ini kita lihat di sini mulai beraktivitas. Jadi sekolah ibtidaiyah itu pertama kali dilakukan di Surau Tobiang. Nah, gurunya langsung pada saat itu adalah Labai Muhammad Yasin sendiri, kemudian dibantu oleh Imam Surau Tobiang, yaitu Imam Haji Zakaria dan Labai Muhammad Yahya dan Labai Muhammad Hamzah. Nah, dari Surau Tobiang kemudian dia pindah ke Surau Lubuk Sanggodang di Lubuk Siami. Tidak lama kemudian berpindah lagi ke Surau Muruk di Langkunyang Gando. Nah, di Surau Muruk inilah kemudian bertambah dua orang guru. Yang satu dari Bukit Tinggi, yang satu dari Penyinggahan. Yang dari Penyinggahan ini yang cukup dikenal adalah Ustadz Daud. Nah, beliau cukup dikenal oleh para alumni PSA. Nah, kemudian pada tahap berikutnya masyarakat Sulit Air mulai bersepakat, para tokoh-tokoh masyarakat, untuk bagaimana PSA memiliki sekolah kemudian ruang belajar tersendiri. Maka didirikanlah pada tahun 1926 bangunan di lokasi ini dulunya, di Gando ini, gedung yang sangat sederhana sekali, sehingga pada tahun 1926 itu dimulailah kegiatan belajar mengajar di PSA Gando ini di gedung tadi. Itu semuanya murni dari swadaya masyarakat Sulit Air. Nah, ada satu foto dokumen yang sangat berharga pada saat perayaan PSA yang ke-9 pada tahun 1935. Di situ disebutkan pelang nama di gedung lama itu adalah Al-Madrasah Ad-Diniyah Sulit Air. Jadi Madrasah Diniyah Sulit Air, atau kalau bahasa Indonesianya Sekolah Agama Sulit Air, PSA gitu. Pendidikan Sekolah Agama Sulit Air. Nah, itu yang ke-9 bertepatan dengan bulan Syawal tahun 1935 ya, 1935. Yang artinya kalau itu yang ke-9 berarti mulai dihitung sejak berdirinya gedung PSA di lokasi yang sekarang ini. Nah, insya Allah kalau kita tarik sekarang, kalau perhitungan Hijriah, artinya tahun ini 1448 Hijriah, 44 Hijriah, itu bertepatan dengan 1 abad PSA Sulit Air. Nah, perjalanan panjang PSA, selain Ustadz Daud, kemudian ada guru-guru yang cukup berjasa, ada Buya Salim Amani, yang saat itu baru menyelesaikan pendidikannya di Tawalib, langsung mengajar di PSA ini. Kita tahu Buya Salim itu sangat berjasa untuk pendidikan di Sulit Air ya, tidak hanya PSA tapi juga Muhammadiyah. Nah, ada Buya Salim Amani, Ustadz Daud, kemudian ada guru-guru lain yang berjasa, sehingga pada tahun 33 sampai tahun 35 itu adalah puncak perkembangan PSA. Muridnya pada saat itu bisa lebih dari 500 murid saat itu ya. Nah, kemudian terus berjalan, gedung yang lama tadi tidak mampu menampung lagi, terlebih ada pasang surut tentunya, khususnya pada saat peristiwa era Jepang, penjajahan Jepang masuk, mulai PSA mulai meredup, kemudian ditambah lagi pada masa pergolakan PKI, PSA pun juga mengalami kemunduran. Nah, kemudian ada alumni-alumni PSA bangkit kembali, kemudian ingin menghidupkan kembali sekolahnya, hingga pada tahun 1962 dengan
diberikan bantuan dana oleh ayanda dari Bapak Rainer Rais, yaitu Rais Taim, itu sebesar 500.000 saat itu. Kemudian atas bantuan para alumni juga didirikanlah gedung PSA yang kedua. Itu bentuknya kalau nggak salah letter H, sehingga cukup menampung banyak untuk para siswa yang ingin belajar di PSA Gando. Nah, selanjutnya perjalanan yang panjang lagi, gedung-gedung tadi sangat sederhana sekali juga, belum begitu memenuhi standar. Maka pada tahun 1986, Ibu Rosma Rais ingin membangun ulang gedung PSA ini seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini adalah hasil pembangunan yang dilakukan oleh Bu Rosma Rais dan juga seluruh masyarakat Sulit Air ada sumbangannya di sini. Hingga kita pada tahun 1986 itu Sulit Air sudah punya gedung madrasah yang memenuhi standar nasional berdua tingkat dan jumlah lokalnya ada 12 nih. 6 di bawah dan 6 juga di atas. Nah, ini suatu kebanggaan oleh masyarakat Sulit Air. Nah, peresmiannya sangat meriah sekali, ada banyak perlombaan, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, intinya itu semacam meralik gadang. Nah, tentu kalau kita lihat nominalnya, pada tahun 86 itu lebih dari 100 juta, ya, lebih dari 100 juta. Saya persisnya tidak tahu, uang yang digunakan untuk mendirikan gedung PSA ini. Nah, selanjutnya ini tidak berhenti. Kita tahu bahwa PSA punya satu ciri khas. Salah satu ciri khasnya itu adalah siapapun perantau yang datang, kalau ingin mencari jodoh, itu yang diutamakan adalah alumni-alumni PSA. Nah, kenapa demikian? Karena saat itu dulu seluruh santriwati atau murid-murid putri PSA itu diberi bekal keputrian seperti itu. Nah, sehingga para alumni-alumni perempuan inilah yang kemudian membentuk sebuah perkumpulan yang namanya Ikatan Wanita Alumni PSA. Nah, Kak Kepalang Tanggung di bawah nakoda Ibu Dahniar Zen dulu, IWAPSA ini mendirikan gedung yang persis di depan kita ini. Nah, di gedung di depan sekolah utama ini adalah sumbangsi dari IWAPSA, Ikatan Wanita Alumni PSA. Pada saat itu seluruh pengurusnya adalah perempuan, hanya ada satu laki-laki yang tugasnya diberikan tugas lapangan yang berat-berat. Jadi ketika ada pertemuan di puncak, kalau nggak salah di Villa Aida di Ciloto, tempat di mana konferensi SAS pertama juga dilaksanakan di sana, itu seluruh yang berkumpul adalah ibu-ibu semua, bapak-bapak dilarang masuk. Ya, baca ceritanya seperti itu. Nah, tahap demi tahap PSA pasang surutnya sudah cukup panjang sekali. Dari tahun 87 kemudian PSA juga mendirikan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah karena sebelumnya pernah sempat menggunakan sistem PGA, kemudian ada juga Sanawiyah dan seterusnya. Nah, barulah pada tahun 87 didirikan Madrasah Aliyah PSA. Yang saat itu kepala sekolah pertamanya adalah Bapak, kita hormati Bapak Yulias Manhas. Beliau sangat energetik sekali, asli Batu Sangkar, Limau Kaum, akan tapi separuh pengalaman hidupnya ada di Sulit Air. Nah, kemudian digantikan oleh Bapak Dr. Andas Haji Irdison sampai sekarang. Nah, tentunya banyak sekali panjang perjalanan PSA, banyak sekali kontribusi dari para alumni, para guru-guru yang barangkali tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, momen kalau hitungan Hijriah tahun ini adalah PSA memperingati 1 abad PSA dalam hitungan Hijriah, dan insya Allah nanti kita akan adakan perayaan besar peringatan 1 abad PSA dalam hitungan Masehi pada tahun 2026. Nah, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana PSA ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata lagi untuk kehidupan pendidikan Sulit Air, untuk kehidupan sosial masyarakat Sulit Air,
dan wabil khusus untuk kehidupan keberagamaan di negari kita, yaitu negari Sulit Air. Sekali lagi, PSA bukanlah milik yayasan dalam tanda kutip. PSA adalah milik masyarakat Sulit Air, milik kita semua. Kita bertanggung jawab moral, berhutang budi kepada para pendahulu kita yang sudah bersusah payah mendirikan sekolah ini. Kalaulah bukan ada sekolah PSA, mustahil juga kita bisa belajar pengetahuan agama. Begitu juga kalaulah tidak ada Muhammadiyah di Sulit Air, tentu kita juga tidak bisa belajar banyak tentang agama kita. Nah, tentu yang jadi harapan kita adalah bagaimana kita mengisi, bagaimana the next satu abad berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk PSA di abad kedua eksistensinya. Nah, ini adalah hutang bagi kita, menjadi PR kita bersama, baik itu alumni maupun para pecinta PSA, para pencinta sekolah ataupun pendidikan di Sulit Air ini. Kita punya PSA, kita punya Muhammadiyah, dan kita punya sekolah-sekolah lain yang itu didirikan atas kesadaran bersama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sehingga tidak salah salah seorang penulis namanya Elizabeth, jadi dia meneliti tentang elit Minangkabau, dan dia menulis di sana bahwa Sulit Air termasuk salah satu nagari yang lebih awal memiliki sekolah, dan itu didirikan oleh swadaya masyarakat jauh lebih awal daripada Kota Gadang yang dulu dikenal sebagai pusatnya orang-orang pintar, Rohana Kudus. Kemudian dari keluarga Rohana Kudus ada Bung Kecil, yaitu yang kita kenal juga ikut berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, di nagari kita ini ada PSA yang menjadi pelopor dari pendidikan di nagari Sulit Air. Saya ingat misalnya adalah sekolah SMA. Sekolah SMA juga dipelopori oleh para alumni dan pecinta PSA. Bahkan sebelum bangunan SMA berdiri di Piontang dahulu, itu mereka dipinjamkan kelas di PSA ini. Begitu bagaimana penting PSA ini untuk kehidupan atau pembangunan pendidikan di nagari kita, di nagari Sulit Air. Jadi mungkin ada kekurangan di PSA, ada kelemahan yang dilakukan oleh para murid PSA ataupun para guru PSA. Itu tidak lepas dari sifat manusia. Namun kami berharap semoga kita semua bisa ikut kembali berpartisipasi, ikut kembali membangun PSA ini, membangun pendidikan di Sulit Air, sehingga anak nagari kita bisa maju, anak nagari kita bisa berkembang dan bisa cakap, bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.